Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dian Oka Putra selaku dosen mata kuliah Tahfiz Hadis di Akademi Dakwah Indonesia Riau dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersolawat tadi kita diberikan syafaat yaumil qiyamah kelak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai hadis ke-36 Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara 'ala mu'sir, yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa man jatama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah mudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimahullah, sungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan saling memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Di mana pada hadis ini dijelaskan banyak sekali kebutuhan kaum muslimin yang harus kita penuhi dan kita ringankan. Seperti pada potongan hadis, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Yaitu melapangkan satu kesusahan dari seorang muslim. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya dalam meringankan kesulitannya. Membantu di sini bukan hanya sekedar melalui harta saja, tetapi bisa juga dengan ilmu, bimbingan, nasihat, saran yang baik, tenaga, dan lain-lain. Kita sebagai seorang muslim harus berupaya untuk menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya dengan ikhlas. Maka Allah akan memberikan balasan terbaik, yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat pada hari kiamat. Pada potongan hadis selanjutnya, Rasulullah SAW menyampaikan, "Wa man yasara 'ala mu'sir, yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang dalam masalah hutang, maka Allah akan memudahkan mereka dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh adalah apabila ada orang yang berhutang dan kesulitan dalam membayar utangnya itu, atau bila dia membayar utangnya, maka dia akan terjerumus ke dalam kesulitan. Maka berilah ia
tambahan waktu untuk melunasinya. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelaparan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk menutupi aib seorang muslim. Seperti pada potongan hadis, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjelaskan kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menutupi aib sesama muslim kita apabila berbuat kesalahan, dan bukan berarti membiarkan kesalahan tersebut. Bagi orang yang mengetahui kesalahan tersebut, wajib baginya untuk mengingkari dan wajib juga baginya untuk menutupi aib tersebut. Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk menutupi dirinya apabila berbuat salah, segera bertaubat kepada Allah, dan tidak menceritakan aibnya kepada orang lain. Pada potongan hadis berikutnya, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Hadis ini memberi gambaran bahwa dengan ilmulah surga itu akan didapat, karena dengan ilmu orang dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Dan dengan ilmu pula, seorang muslim dapat berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang menuju ke surga Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan pada hadis ini juga Nabi menjelaskan bahwa orang yang duduk di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran itu disunahkan. Seperti pada sabda beliau, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran." Dalam hadis ini, Nabi menjelaskan ada 4 pahala yang didapatkan oleh orang yang duduk di masjid untuk membaca dan belajar Al-Quran, yaitu ketentraman turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Terakhir, hadis ini menjelaskan mengenai amal perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang untuk meraih derajat tinggi di hari kiamat. Jadi, orang yang lambat amalnya untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah tidak akan dapat dikejar oleh nasabnya, karena Allah menentukan pahala berdasarkan amalan, bukan nasab. Demikianlah tutum yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan memberi kebaikan kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.